Selanjutnya yaitu titrasi asam basa atau asidimetri dan alkalimetri. Apa sih titrasi asam basa? Jadi titrasi asam basa itu suatu prosedur ya. Suatu prosedur yang digunakan untuk menentukan kadar suatu asam atau basa. Jadi nanti dia akan menghasilkan senyawa yang netral gitu. Jadi pada titrasi asam basa itu pasti melibatkan asam atau basa sebagai titran atau titrat ya, sebagai titran atau titratnya. Dia akan menghasilkan senyawa yang netral ya. Makanya titrasi asam basa itu terjadi reaksi penetralan karena menghasilkan senyawa yang netral gitu. Jadi reaksinya yaitu reaksi penetralan atau reaksi netralisasi ya. Kemudian, nah ini saya ingin mengingatkan lagi titrasi. Nah ini alat titrasi ya. Yang ini namanya statif ya. Ini statif. Kemudian ini klem buret ya. Ini yang untuk apa ini? Ini klem. Kemudian ini buretnya. Ini buretnya yang panjang ini. Kemudian ini Erlenmeyer. Jadi di dalam Erlenmeyer itu ada analit. Analit itu apa? Analit itu zat yang diselidiki. Kemudian di dalam buret itu ada larutan baku atau biasa disebut titran ya. Disebut juga titran, larutan baku atau larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya yang pasti ya. Sudah diketahui konsentrasinya. Oke, jadi ini analit atau titrat itu larutan yang diselidiki, kemudian titran itu larutan yang ada di dalam buret atau larutan standar ya yang sudah dibakukan. Kemudian larutan yang ada di dalam buret atau larutan standar itu diteteskan sedikit demi sedikit ke dalam analit. Di dalam analit. Sampai kapan penetesannya? Sampai terjadi titik ekuivalen. Titik ekuivalen itu apa? Titik ekuivalen itu titik pada saat senyawa yang ditambahkan, jadi larutan baku, titran, itu telah tepat bereaksi dengan analit. Jadi jumlah yang ada di dalam buret ini tepat bereaksi ya antara titrat dengan analit ya. Jadi jumlahnya sama. Nah itu perlu kita hentikan titrasinya. Lalu tandanya seperti apa? Nah, titik ekuivalen itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Makanya perlu penambahan indikator ya. Sebelum titrasi itu perlu penambahan indikator. Tambahkan indikator. Oke. Nah, nanti akan terjadi perubahan warna. Perubahan warna pada titrasinya. Disebut apa? Disebut titik akhir titrasi. Jadi saat terjadinya perubahan warna indikator pada titrasi. Jadi begitu sudah berubah warnanya, maka kita sudahi titrasinya. Gitu ya. Jadi idealnya titik ekuivalen itu sama dengan titik akhir titrasi, tapi pada analisisnya atau pada titrasinya terkadang titik ekuivalen itu lebih dicapai duluan, tapi paling tidak jarak antara titik ekuivalen dan titik akhir titrasi itu tidak terlalu jauh ya, masih bisa diterima. Oke, lalu untuk titrasi asam basa, nah untuk analitnya kan titrasi asam basa itu kan pasti melibatkan asam dan basa. Jadi apabila analitnya ini asam, maka titrannya adalah basa ya. Oke. Apabila analitnya basa, maka titrannya asam. Begitu. Pasti melibatkan asam maupun basa sebagai titran atau titrat.